Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Top Marco Top semoga deal. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Jeremy Frimpong dari Liverpool. Jeremy Frimpong kini jadi sorotan di Eropa. Setelah tampil impresif bersama Bayer Leverkusen dan resmi bergabung ke Liverpool pada musim panas 2025, bek kanan asal Belanda ini seharusnya juga masuk radar Arsenal. Dengan atribut ofensif luar biasa dan kecepatan mencapai 36 km atau jam, Frimpong lebih dari sekadar bekia senjata serangan dari lini kedua. 2 musim terakhir, ia mencatat 19 gol dan 19 assist. Musim 2023/24 bahkan menjadi puncaknya dengan torehan 14 gol dan 10 assist dari 47 laga. Meski kini jadi bagian penting proyek Arne Slot di Liverpool, Frimpong menawarkan sesuatu yang Arsenal belum miliki, bek kanan yang agresif menyerang, cepat menekan, dan konsisten secara statistik baik di klub maupun timnas Belanda. Melihat gaya main Arsenal yang bertumpu pada kecepatan dan overlap sayap, Frimpong bisa menjadi pembeda sejati. Dengan usia 24 tahun, ia pun sangat sesuai dengan filosofi klub yang menekankan pengembangan pemain muda. Bagaimana menurut kamu, apakah Frimpong adalah jawaban untuk lini kanan Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Marcus Thuram dari Inter Milan. Kebutuhan Arsenal akan penyerang tajam dan serba bisa semakin mendesak usai performa naik turun di musim 2024/25. Dalam konteks ini, Marcus Thuram dari Inter Milan muncul sebagai kandidat ideal. Performanya di Serie A dan konsistensinya bersama timnas Prancis jadi bukti kualitasnya baik sebagai solusi instan maupun investasi jangka panjang. Musim lalu, Thuram mencetak 14 gol dan 4 assist dari 32 laga Serie A dengan kontribusi 0,70 goal involvement per 90 menit. Efisiensi tembakannya juga impresif dengan akurasi 63% dan sebesar 11,72. Selain tajam, ia juga kreatif, total 7 assist dan rata 13 dribble sukses per laga menunjukkan betapa komplit gaya bermainnya. Di Liga Champions, ia menambah 4 gol, membuktikan kemampuannya di panggung besar. Meskipun sempat cedera di akhir musim, total 17 gol dan 9 assist dari 44 penampilan tetap jadi capaian istimewa. Gaya mainnya cocok untuk filosofi Arteta, kuat, cepat, pekerja keras, dan fleksibel bermain di berbagai posisi depan. Meski masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2028, bukan tak mungkin Arsenal bisa menggoda sang pemain. Bagaimana menurut kamu, apakah Marcus Thuram adalah penyerang yang Arsenal butuhkan musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal bisa mendatangkan Kyle Walker dari Burnley. Arsenal yang tengah mencari bek kanan berpengalaman dan andal seharusnya melirik Kyle Walker yang kini bermain untuk Burnley sebagai opsi transfer strategis. Meski berusia 35 tahun, Walker tetap menunjukkan konsistensi luar biasa, baik di klub maupun timnas Inggris. Di Euro 2024, ia bermain penuh dalam 7 laga dengan akurasi operan 90,58%, kecepatan puncak 34,8 km atau jam, serta rata-rata 4,15 recovery yards per pertandingan. Di UEFA Nations League 2024/25, ia mencatat 91,67% akurasi passing dan 14 recovery yards dari 3 pertandingan. Meski tak mencetak gol atau assist, kontribusi defensifnya tak tergantikan. Dengan lebih dari 400 penampilan di Premier League dan 96 caps bersama Inggris, Walker menawarkan pengalaman, disiplin, dan kemampuan distribusi yang cocok untuk sistem build-up Arsenal. Kini di Burnley, Walker ikut membawa klub meraih promosi dengan rekor 100 poin, bukti bahwa level permainannya belum menurun drastis. Meski ada kritik soal usia dan regenerasi di timnas, pengalaman dan mental juaranya bisa menjadi mentor ideal bagi bek muda seperti Tino Livramento. Menurut kamu, apakah Walker layak jadi bagian dari proyek Arsenal musim depan? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Xavi Simons dari RB Leipzig. Arsenal terus membangun skuad bertalenta muda dengan kualitas teknis tinggi, dan Xavi Simons dari RB Leipzig muncul sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini serang. Gelandang asal Belanda ini tampil gemilang sepanjang musim 2024/25, mencetak 13 gol dan 7 assist di semua kompetisi, membuktikan kemampuannya sebagai pencetak gol sekaligus kreator peluang.
Dengan 83 peluang tercipta dan rata-rata 4,8 dribble sukses per 90 menit, Xavi termasuk jajaran pemain paling berbahaya di Bundesliga. Kemampuannya membaca ruang dan mengirimkan umpan silang tajam jadi senjata utama dalam membongkar pertahanan lawan. Di level internasional, ia tampil konsisten bersama timnas Belanda di Euro 2024 dan UEFA Nations League. Meski masih berusia 22 tahun, ia menunjukkan kematangan dengan akurasi umpan hampir 90% dan kontribusi gol yang terus meningkat. Gaya bermain Xavi sangat cocok untuk sistem Mikel Arteta fleksibel, cepat berpikir, dan efektif dalam pressing. Dengan harga sekitar 80 juta, ini bisa menjadi investasi jangka panjang yang memperkuat ambisi Arsenal menembus dominasi Eropa. Bagaimana menurut kamu? Apakah Xavi Simons adalah puzzle yang hilang dalam lini serang Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United siapkan Rp1. 5 triliun demi boyong Bryan Mbeumo dari Brentford. Manchester United kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan baru di bawah Ruben Amorim. Kali ini mereka siap menggelontorkan dana fantastis sebesar 70 juta atau setara 1,5 triliun rupiah demi mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford. Pemain asal Kamerun berusia 26 tahun ini telah lama masuk radar MU. Gaya mainnya yang dinamis dan serba bisa di lini serang dinilai cocok dengan kebutuhan taktik Amorim. Menurut laporan David Ornstein, MU sudah mengajukan tawaran resmi senilai 65 juta plus add-ons 5 juta. Kini setan merah tengah menunggu respons dari pihak Brentford. Meski belum tercapai kesepakatan, optimisme tetap tinggi. Fabrizio Romano menyebut MU percaya diri bisa mengamankan tanda tangan Mbeumo setelah menaikkan nilai tawaran mereka. Namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan. Perbedaan valuasi masih jadi kendala utama dan transfer ini tampaknya belum akan rampung dalam waktu dekat. Menurut kamu, apakah Bryan Mbeumo pantas ditebus dengan harga sebesar itu oleh Manchester United? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Intip gaji sultan pemain Chelsea, siapa paling tajir? Premier League dikenal sebagai Liga para Sultan dan Chelsea termasuk salah satu klub terkaya di dalamnya. Berdasarkan audit Deloitte tahun 2025, Chelsea mencatat pendapatan fantastis sebesar 545,5 juta euro dalam kurung sekitar 10,3 triliun rupiah sepanjang musim 2023/2024. Dengan pemasukan sebesar itu, tak heran jika Chelsea mampu membangun skuad dengan nilai total mencapai 1.656 miliar euro dalam kurung 31,3 triliun rupiah termahal dalam sejarah sepak bola Eropa. Tak hanya belanja besar, The Blues juga royal soal gaji pemain. Pada tahun 2025, Chelsea diperkirakan menghabiskan 3,9 triliun rupiah untuk membayar gaji pemain. Raheem Sterling tercatat sebagai pemain bergaji tertinggi dengan 16,9 juta pound sterling per tahun dalam kurung 370 miliar rupiah. Saat ia dipinjamkan ke Arsenal, posisi gaji tertinggi sempat dipegang Reece James sebesar 284 miliar rupiah. Meski nominalnya luar biasa, hanya Sterling yang masuk jajaran pemain dengan gaji tertinggi di Premier League. Menurut kamu, apakah pengeluaran besar Chelsea sebanding dengan performa mereka di lapangan? Siapa pemain yang paling layak digaji setinggi itu? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Fabrizio Romano, Manchester City resmi rekrut gelandang muda serba bisa dari Valence, Fred de Laurier. Manchester City kembali menunjukkan keseriusannya membangun fondasi masa depan dengan merekrut Fred de Laurier, gelandang muda serba bisa sekaligus kapten timnas Inggris U17 dari Aston Villa. Menurut Fabrizio Romano, Laurier telah lulus tes medis dan resmi bergabung dengan Akademi City usai masa beasiswanya di Villa berakhir. Meski Aston Villa sudah menawarkan kontrak menarik, Laurier memilih hijrah ke Etihad Campus demi perkembangan kariernya. Kapten Inggris U17 resmi bergabung dengan Manchester City dari Aston Villa dengan kontrak jangka panjang, tulis Romano di platform X. Karena statusnya yang belum menandatangani kontrak profesional, City akan membayar kompensasi kepada Villa. Laurier dikenal sebagai gelandang tengah andal, namun juga mampu bermain sebagai bek tengah. Fleksibilitas ini menjadi nilai plus dalam sistem Manchester City yang menuntut pemain muda adaptif dan cerdas secara taktik. Dengan usianya baru 16 tahun, Laurier menjadi tambahan penting untuk lini tengah Akademi City yang kini dihuni banyak talenta dunia. Menurut kamu, apakah Laurier bisa menjadi bintang masa depan Manchester City? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
Juru sakti Arne Slot yang bikin Wirtz kepincut gabung Liverpool. Florian Wirtz resmi bergabung dengan Liverpool di musim panas ini dan ternyata ada jurus rahasia dari Arne Slot yang membuat sang bintang Jerman kepincut. Hal itu diungkap langsung oleh ayahnya Hans Joachim Wirtz yang menyebut Slot memainkan peran penting dalam keputusan putranya. Bukan sekadar tawaran mahal, tapi pendekatan personal dan filosofi bermain yang dijelaskan Slot sukses memenangkan hati Wirtz. The Reds membuat kejutan besar di jendela transfer kali ini. Usai musim lalu hanya jadi penonton, kini mereka bergerak agresif terbukti dengan transfer Wirtz senilai 100 juta plus add-ons 16 juta dari Bayer Leverkusen. Liverpool berhasil mengalahkan pesaing berat seperti Manchester City dan Bayern Munchen. Padahal Bayern sempat dianggap sebagai favorit karena berada di Bundesliga dan punya daya tarik besar. Namun arah berbalik ketika Arne Slot menunjukkan visinya secara langsung kepada Wirtz. Slot mampu meyakinkan bahwa Anfield adalah tempat terbaik untuk perkembangan sang playmaker. Menurut kamu, apakah Wirtz akan sukses besar di bawah arahan Arne Slot? Tulis pendapatmu di kolom komentar.